Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rohman Nurabiyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1B, kelas 1B. Nah, di sini saya akan membuat video berkaitan dengan tugas UAS ya. Dan di sini saya mengambil poin yang kedua. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang semampu saya atau sebisa saya ya. Terutama itu. Yang pertama itu ada fiil dan pembagiannya menurut waktu terjadinya. Fiil sendiri memiliki makna bahwasanya dia adalah kata yang memiliki makna dan ada pada dirinya serta berkaitan dengan waktu. Nah, fiil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi. Fiil madi digunakan ketika kita sudah melewati masa tersebut atau fiil yang digunakan pada waktu yang telah terjadi atau lampau. Nah, contohnya seperti kutubu. Kutubu memiliki arti telah menulis. Kenapa telah? Karena dia merupakan kata keterangan yang bersifat lampau dan menunjukkan waktu yang lalu. Terus yang kedua itu ada fiil mudhari. Fiil mudhari merupakan fiil yang digunakan ketika kita akan atau sedang melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu seperti yaktubu. Yaktubu memiliki arti akan atau sedang menulis. Kenapa akan dan sedang? Karena sesuai nama fiilnya gitu, bahwasanya itu tuh merupakan kata keterangan yang bersifat menunjukkan bahwasanya sesuatu itu akan terjadi atau sedang terjadi. Terus juga buat fiil mudhari ini itu bisa diawali dengan huruf-huruf mudhoro'ah. Nah, huruf mudhoro'ah ini bisa termasuk alif, nun, ya, dan ta. Terus yang ketiga itu ada fiil amr atau simpelnya kata perintah. Sedangkan menurut beberapa penjelasan itu fiil amr adalah fiil yang digunakan untuk meminta terjadinya sesuatu atau perbuatan yang akan datang. Contohnya itu seperti uktubu. Uktubu memiliki makna tulislah. Nah, jadi itu kata itu merupakan kata yang mengandung makna bahwasanya perintah atau perintah yang berkaitan pada kata itu tuh bakal terjadi ketika seseorang sudah mengucapkannya. Apabila seseorang sudah mengucapkan kata uktubu atau tulislah tersebut, maka orang yang mendengarkan atau orang yang memerintahkannya itu pastinya akan langsung melaksanakan perintah tersebut. Segitu yang bisa saya paparkan atau yang saya sendiri mengerti dari fiil dan pembagiannya. Nah, yang materi kedua yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang pastinya diawali dengan isim, karena ini jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Lalu isim sendiri itu merupakan kata benda dan pastinya terdapat khobar yang akan menjelaskan mubtada. Atau simpelnya jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, untuk contohnya itu mubtada juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mubtada isim. Nah, pastinya mubtada kata benda. Contohnya itu seperti al-baitu jamilun. Nah, al-baitu sendiri memiliki keterangan bahwasanya dia itu mubtada isim atau awal gitu ya. Jadi itu di awal pastinya tuh isim. Lalu jamilun itu merupakan khobar yang artinya memperjelas. Jadi al-baitu jamilun ini tuh memiliki arti rumahmu bersih atau indah dan diperjelas dengan adanya khobar. Khobarnya itu berada pada kata jamilun. Nah, lalu mubtada yang kedua itu ada mubtada domir atau kata ganti. Contohnya itu seperti huwa yadhabu ilal sufi. Nah, huwa itu merupakan domir atau memiliki arti dia laki-laki. Jadi huwa ini itu termasuk mubtada domir. Lalu yadhabu itu memiliki atau merupakan jumlah atau fiil mudhari. Nah, untuk contoh pada kalimat ismiyah itu bisa seperti hum yaqra'una
ibu, jaro. Nah, di sini tuh memiliki makna bahwasanya hum itu merupakan arti dari kata mereka atau memiliki arti mereka, dan dia itu termasuk ke dalam mubtada isim domir karena diawali dengan jumlah ismiyah. Lalu yang kedua itu ada kata takrouna, dia itu ikrobnya termasuk ke dalam fi'il mudhari yang marfu dan diawali atau diakhiri dengan wawu dan nun. Terus yang ketiga itu ada jaroib. Nah, dia itu termasuk ke dalam maf'ul bih dan maf'ul bih mansuk, terus juga tandanya adanya fathah pada akhir kalimat. Nah, lalu yang kedua itu ada jumlah fi'liyah, yang pastinya jumlah fi'liyah ini itu diawali dengan menggunakan kalimat fi'il atau bisa disebut dengan kata kerja. Contohnya itu seperti yaqra'u ali majalata. Nah, yaqra'u ini merupakan fi'il mudhari dan masuk kepada domah. Jadi itu ditandain dengan adanya domah pada akhir katanya. Lalu ali ini sebagai fi'il marfu'nya atau sebagai subjek atau pelaku lah. Nah, lalu yang terakhir itu ada majalata. Majalata ini termasuk ke dalam maf'ul bih, yaitu objek atau objek yang ditandai dengan tanda fathah. Itu contoh yang muzakkar. Lalu untuk contoh yang muannas itu seperti taqra'a aisata majalata. Nah, bedanya kalau misal untuk muannas itu menggunakan tak marbuto dan diawali dengan tak, sedangkan kalau misalnya muzakkar tadi itu diawali dengan ya. Nah, untuk itunya mah sama, cuman bedanya di pengawalan di awalnya dan di tandanya, yaitu adanya tak marbuto. Lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga ini itu ada adat ma'dad. Adalah sebuah konsep dalam tata bahasa Arab yang dimana dia tuh membahas hubungan antara angka atau bisa disebut dengan adat dengan kata benda yang dihitung, yaitu ma'dud. Dan simpelnya itu adat adalah jumlah bilangan atau kata bilangan seperti 1, 2, 3, dan ma'dud ini merupakan kata benda yang dihitungnya. Langsung aja, yang pertama itu ada adat yang berupa bilangan 1 sampai dengan 2, maka ma'dudnya ini harus sama dengan adatnya. Semisal ma'dudnya ini adalah muzakkar, maka adat yang digunakan juga harus muzakkar. Begitu pula sebaliknya, jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Tidak bisa bersilang-silang, atau adatnya muannas maka ma'dudnya muzakkar, itu nggak bisa. Di sini itu harus sama. Contohnya seperti qolamun wahidun. Nah, qolamun ini merupakan muzakkar kan, maka wahidunnya juga harus menggunakan muzakkar. Atau contoh dari muannasnya itu seperti majalatun wa aidatun. Nah, majalatun ini merupakan muannas, maka ininya juga harus muannas, itu tidak boleh bercampur-campur. Nah, bisa disebut muannas karena di situ ada tanda yaitu tak marbuto. Lalu yang kedua, atau begitupun juga untuk bilangan 1 dan 2 pada puluhan atau belasan, bisa menggunakan cara seperti itu. Muzakkar harus dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Lanjut saja, yang kedua itu yaitu jika adatnya berupa bilangan 3 sampai dengan 10, maka ada 2 ketentuan ya. Yang pertama itu harus merupakan jamak atau mahdud, harus berbentuk jamak yang dibaca dengan jer atau majrur. Contohnya itu seperti kutubun itu menjadi kutubin. Kutubin ya. Kan kutubun itu termasuk ke dalam bahasanya ya. Nah, dijamakin, jadi kutubun itu diubah menjadi jamak, yaitu kutubin, dan ini termasuk ke dalam jamak muzakkar. Atau kalau misal jamak muannas itu ada tak marbutonya seperti salah satu, itu termasuk ke dalam jamak muannas. Lalu juga
bentuk adat dan makdudnya ini harus berlawanan. Jadi kebalikan dari yang 1-2. Kalau 1-2 kan harus sama, sedangkan 3-10 itu harus berlawanan. Jadi semisal madudnya itu muzakkar, maka adatnya itu harus muannas. Pokoknya berlawanan lah, nggak boleh sama. Nah, lalu ada yang jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka makdudnya berupa mufrad mansyub atau dibaca sebagai nasyub. Nah, contohnya itu seperti ahada asyara kolaman. Nah, saya cukupkan, dan sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan kata, mohon koreksinya, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.